sebagai Mendagri ya jadi pegawai negeri loh. Nah, jam 7 paling tidak harus sudah jalan dari rumah. Daerah harus punya inovasi, daerah harus bersinergi dengan pusat. Perda-perda itu banyak yang menghambat investasi, baik investasi pusat maupun investasi di daerah. Ya. Cahyokumolo lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 1 Desember 1967. Cahyo menghabiskan masa belajar dari sekolah dasar hingga kuliah di kota Semarang. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Cahyokumolo mulai aktif dalam kepartean dan ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Partai Golkar pada pemilu 1987 dan terpilih dengan usia relatif muda. Pada pemilu 1992, Cahyokumolo terpilih kembali sebagai anggota DPR RI masih dari Partai Golkar. Pada era reformasi 1998, Cahyo merapat ke Partai PDI Perjuangan dan kembali terpilih sebagai anggota DPR RI pada pemilu 1999. Begitupun pemilu 2014. Cahyokumolo termasuk salah satu anggota DPR terlama dengan durasi 6 periode dengan 2 partai yang berbeda. Karir Cahyokumolo di PDIP terbilang mulus. Dirinya langsung diberikan kepercayaan oleh Megawati Soekarno Putri untuk memegang posisi penting di dalam partai. Ditunjuk sebagai Sekjen PDIP sekaligus Ketua Tim Pemenangan Jokowi JK pada Pilpres 2014 membuahkan hasil yang manis. Presiden terpilih Jokowi meminta Cahyokumolo membantunya sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Ya pemirsa, kembali lagi dalam Tokoh Kita bersama dengan saya, Lulu Lupmiati, dan saat ini kita telah kedatangan tamu spesial yaitu Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo. Apa kabar Bapak? Baik. Baik ya Pak ya? Baik. Mungkin sebelum kita bicara mengenai lebih lanjut, karena banyak hal sebenarnya yang dibicarakan sebagai Menteri Dalam Negeri, kita bicara keseharian dulu boleh kan ya Pak boleh, ya? Ya. Gimana Pak kesehariannya, artinya di tengah kesibukan gitu, apa sih ada hobi yang masih dilakukan sampai saat ini Pak? Ya, setelah 3 tahun sebagai menteri ini, jujur ya hampir mungkin saya yang sudah memecahkan rekor muri ya. 3 tahun sebagai Mendagri yang tidak pernah ke Singapura aja nggak pernah. Selalu di takut dalam... saya pergi. Kenapa Pak takut? Kalau pergi tahu-tahu ada masalah di daerah, terus ditelepon presiden atau wapres, kamu di mana? Lah ya sudah 3 tahun monitor daerah saja. Monitor daerah saja. Bagi saya nggak ada masalah. Oke. Yang kedua, sebagai Mendagri ya jadi pegawai negeri loh. Jam 7 paling tidak harus sudah jalan dari rumah, paling lambat 7:30. Iya. Nah, padahal selama 30 tahun saya sebagai politisi itu mau bangun siang, bangun sore. Atur itu sendiri waktunya ya. Nah, sekarang harus memberi contoh dengan tertib. Ya apapun karena Bapak Presiden motonya kerja. Beliau selalu ke daerah ya, mau nggak mau saya sebagai pembantunya ya tiap Jumat, Sabtu, Minggu harus ke daerah. Harus ke daerah. Mengecek. Oke. Tapi saya menggunakan pola setelah Bapak Presiden ke daerah, baru saya. Kalau mungkin zaman dulu kan tidak. Bukannya biasanya menterinya dulu, baru mempersiapkan, presidennya. nggak mau Pak Jokowi. Pak Jokowi ingin alamiah langsung. Nah setelah Bapak Presiden datang, yang menyangkut hubungan tata kelola pemerintahan pusat dan daerah, saya baru ke daerah. Karena arahan Bapak Jokowi satu kok, bagaimana membangun hubungan tata kelola pemerintahan pusat dan daerah harus semakin efektif, efisien. Mempercepat reformasi birokrasi, memangkas panjangnya birokrasi yang tidak perlu. Dalam memperkuat otonomi daerah. Jadi membangun sinergi. Jadi Pak Jokowi ke daerah, para menteri ke daerah itu membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Saya sebagai Mendagri di samping punya kewajiban sebagai kementerian regulasinya harus jalan,
Tapi aspek stabilitas daerah juga harus terjamin, maka selalu dalam koordinasi Menko Polhukam, dengan Pak Kapolri, dengan Jaksa Agung, dengan Panglima TNI, Menteri Hukum dan HAM, ini terjalin stabilitas. Yang ketiga, mendorong daerah untuk ada konektivitas. DKI nggak akan mungkin jalan sendiri, mau sukses kalau tidak ada kerjasama dengan Tangerang, Tangerang Selatan, dengan Depok, dengan Bekasi sampai di Bogor, misalnya begitu. Nah, ini yang Pak Jokowi inginkan, bahwa daerah harus punya inovasi, daerah harus bersinergi dengan pusat, karena apapun program strategis nasional juga ada manfaatnya untuk kepentingan daerah. Saya kira itu aja. Nah, ini yang akhirnya 24 jam ya terus berpikir. Oke. Pernah kena olahraga juga nggak pernah. Nggak pernah olahraga. Menjaga supaya fit itu jadi gimana nih? Atau jadinya suka kena teguran juga dari Pak Jokowi, itu yang bikin jadi vitamin untuk menyemangat? Ya, saya paling nggak bisa ya sejak dulu. Kalau di partai ya, kalau di telepon Ibu Mega tuh udah tegang dulu. Gitu masalah apa? Padahal hanya telepon. Sama juga Pak Jokowi sering telepon, Pak Wapres sering telepon juga. Ada apa ya? Apa salah saya ya? Nah, itu aja. Tapi itu yang membuat motivasi saya untuk terus belajar, terus saya turun ke bawah, memahami masalah. Ya bagi saya cukuplah 2-3 jam tidur itu cukup. Itu aja. Jadi vitamin begitu mungkin. Hiburannya sudah sulit ya. 3 tahun nggak pernah nonton film misalnya. Sekali nonton film. Nah, itu 3 tahun sekali. Itu pun tidak pernah selesai diundang ada gala film itu aja. Gala film. Keluarga jadi protes nggak atau? Enggak, kebetulan sudah besar semua. Masing-masing punya kesibukan yang nggak ada masalah. Sejak dulu nggak ada masalah. Sejak dulu nggak ada masalah ya. Tinggal sekarang tugas saya yang terakhir adalah mengabdi semaksimal mungkin untuk masyarakat, bangsa dan negara, itu aja. Nah, dalam 3 tahun menjadi Mendagri begitu, apakah memang ada sesuatu yang juga menjadi prioritas yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri gitu, yang sampai saat ini mungkin masih menjadi PR begitu, Pak? Yang pertama adalah memangkas birokrasi yang berkaitan dengan kemudahan berinvestasi. Perda-perda itu banyak yang menghambat investasi. Baik investasi pusat maupun investasi di daerah. Satu. Yang kedua, kami ingin mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Jujur, waktu saya habis ini adalah konsentrasi dengan teman-teman di Kemendagri yang berkaitan dengan masalah EKTP. Ya harus hati-hati, cermat, karena ada proses hukum yang belum selesai. Tapi ini harus selesai, karena apapun Pileg dan Pilpres tahun depan itu data pemilihnya harus dengan EKTP. Nah, sekarang sudah 97%. Tinggal 3% masyarakat Indonesia yang belum melakukan perekaman. Ini yang saya mohon, luangkanlah waktu untuk merekam. Kalau enggak, Anda rugi. Hak pilih Anda bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Baik. Itu aja sekira. Itu yang banyak menyita waktu, tapi secara prinsip Kemendagri sebagai kementerian regulasi, kita membangun komunikasi dengan baik. Saya juga tidak pernah bergaya perintah dengan gubernur, bupati, wali kota yang enggak, ini mitra, mari ini kepentingan bangsa. Saya percaya dengan gubernur, bupati, wali kota, mari kita jalan sama-sama. Yang penting mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, memangkas birokrasi, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu aja ya. Saya harus bisa menjabarkan nawacita, dan semua gubernur, bupati, wali kota sudah bisa melepaskan diri. Setelah jadi, sekat partai dan nggak ada. Kita hanya bicara satu untuk masyarakat, bangsa dan negara. Itu aja itu ya.